Halo, Sonar, balik lagi dengan Budi Hudana dari HPZ TV, bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Masih bersama dengan Anto. Oke, kayaknya hype Sonar ini masih banyak sekali yang salah kaprah nih soal preload, kan Anto? Oh, preload. Jadi masih menyatakan preload set dengan menyeting preload itu membuat suspensi menjadi lebih empuk atau lebih keras katanya. Kalau secara sepintas mungkin terasa seperti itu. Tapi setelan preload itu bukan untuk bikin suspensi membuatnya lebih keras atau empuk. Jadi kayak misalnya, ini pernya terlalu empuk, preloadnya dikerasin. Sebenarnya fungsi preload itu bukan itu. Nah, sebelum pembahasan nih, mungkin ada baiknya kita jelaskan dulu sebenarnya preload itu apa sih artinya? Nah, preload itu kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu pre dan load. Pre itu adalah awal, load itu adalah beban. Jadi beban awal yang diberikan ke per kalau di suspensi coilover ini ya. Jadi ini ada per, kalau misalnya per terpisah nih ya. Lalu sama kita dengan setelan preload ini kita kasih beban awal si per. Tujuannya apa? Biar motor itu nggak ambles ataupun ketinggian shock itu bisa kita atur dan disesuaikan dengan beban yang ada di atas motor. Jadi kasarnya nih, posisi kita riding itu nggak berubah ya? Ketika kita posisi sendiri seperti ini, ketika boncengan pun kan rata-rata pasti akan gini dong. Betul. Nah, jadi akan kembali seperti ini. Betul. Dengan diatur si Preload. preloadnya. Jadi secara geometrinya motor itu tidak berubah. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail nih mengenai preload. Karena bukan cuma preload aja akan kita bahas, tapi ada dua proses lagi di suspensi ya. Betul. Yang kita akan bahas yaitu rebound dan Compression. Nah, rebound dan compression ini adalah langkah kerja suspensi sebenarnya. Di situ ada adjuster atau setelan compression dan adjuster atau setelan rebound. Tapi kompresi itu sendiri adalah kalau misalnya kita ada sebuah shock breaker adalah proses di mana dia memendek. Dia terkompres, makanya disebut dengan compression. Jadi dengan kata lain, kompresi itu adalah posisi ketika si suspensi tertekan. Betul, tertekan. Itu nama langkahnya. Lalu berikutnya adalah kebalikannya, posisi di mana per atau suspensi ini memanjang, disebut dengan rebound. Rebound. Jadi sebenarnya rebound itu ada imbuhan kembali ke posisi semula. Itulah rebound. Itu adalah langkahnya. Karena ini disebut dengan shock breaker atau istilah Indonesianya adalah peredam kejut. Peredam kejut itu adalah bagian dalamnya yang di luar per. Dia memiliki kemampuan untuk memberi hambatan saat posisi kompresi dan rebound. Jadi diatur berapa cepat dia terkompres dan berapa cepat dia balik lagi atau dia rebound. Itu setelannya nggak ada di semua shock, tapi kalau misalnya ini seperti ini di GTX, di atas ini adalah adjuster untuk damper compression. Dan yang di bawah adalah adjuster untuk damper rebound. Sebenarnya begitu Om ya. Nah, bicarain lagi nih Kang, ya seru nih. Berarti kan settingan preload itu akan berpengaruh dari beban yang ada di atas motor. Betul. Jadi ketika kita misalnya sendiri nih, riding sendiri, terus kita riding boncengan, terus kita bisa tambah bawa beban, berarti itu preloadnya akan berubah dong ya settingannya kan? Pasti berubah. Tapi begini, ada kasus di mana kok ribet amat sih? Gitu. Memang dikatakan ribet itu untuk kenyamanan kita. Kalau mau lebih nyaman, fasilitasnya sudah tersedia. Jadi kalau misalnya kita lagi mau touring jarak jauh, sedangkan kita biasa sendiri dalam kota, lalu kita berboncengan ataupun kita bawa box dan bawa barang berat. Karena berat di bagian belakang, otomatis preloadnya atau segnya itu jadi banyak banget. Ini rentan yang disebut dengan bottoming salah satunya. Kedua, karena dia berat banget di belakang, sedangkan kita preloadnya kurang, motor itu belakang akan cenderung ngayun. Karena kita ngomong preload di motornya, biar Hypezoners tahu efeknya kalau kita rubah-rubah preload itu apa. Kalau kita bisa lihat di sini, ini bagian atas ini karena twin shock ya. Twin shock tuh kiri kanan. Kalau yang single shock berarti sebelah kayak punya Mio, punya Lexi dan lain sebagainya. Saat kita nyetel, jarak preload kiri dan kanan tuh harus sama agar dia seimbang. Nah, sekarang yang akan kita perlihatkan bahwa saat kita mainin preload ini, yang berubah itu adalah sebenarnya posisi motor. Jadi bukan keras empuknya, tapi ini beban awalnya kalau kita rubah alias preloadnya, geometri motor akan berubah. Sekarang kalau kita lihat di posisi awal ini seperti ini. Sekarang Om Budi naik Om, lepas standarnya. Oke, naik ke atas kakinya dua-duanya. Nah,
nanti di video nanti kita bandingkan lah posisinya ya. Nah ini sekarang kalau kita lihat ini posisi motor tuh bisa dikatakan let's say ini bagi normalnya. Dari sini kita akan tambah preload apa yang terjadi ya. Tapi sebelumnya ya kaki taruh situ dulu ya. Ini hanya untuk ilustrasi ya. Kalau nyeting yang benar videonya kan udah pernah kita bahas. Sekarang kita bilang tolak ukurnya kita bilang pojok sini ya. Dari lantai ke ini ke ujung bodi. Di sini kita lihat ini adalah 68,5. Sekarang saya akan rubah preloadnya dulu sebentar ya. Ini nambah preload itu sama dengan kayak ngencengin baut arahnya ya. Ini saya akan rubah cukup banyak ya, biar nanti kelihatan perbedaannya. Ini udah dirubah, kalau bisa dilihat nih, dari ada garis kotorannya nih ya, dari ujung sini ini udah terjadi perubahan cukup drastis. Ya Om Budi naik lagi. Sekarang kita lihat tolak ukurnya tadi, titik ukurnya acuannya di sini. Oke naik Om. Oke. Turun lagi aja kakinya biar sama. Ya. Sekarang kita ukur lagi. Sekarang kita dapat 69,5, naik 1 cm bagian belakang, sehingga ini motor itu lebih nekuk ke depan. Dan saat kalau kita longgarin, sekarang kita longgarin ya. Om Bud turun lagi. Nih kalau diperhatiin ini, saya bikin stylannya bahkan sampai si per tuh longgar sekali. Ini adalah hal yang sebenarnya tidak boleh. Karena kalau dia, ini apalagi kalau kita longgarin lagi, benar-benar sampai habis, ini per dia bermain seperti ini. Ini akan menyebabkan bunyi-bunyi dan tidak ada preload sama sekali, itu tidak boleh. Harus ada sedikit. Yang benar itu adalah preloadnya sesuai. Tapi ini hanya untuk perbandingan apa yang terjadi saat kita rubah settingan preload, oke? Sekarang Budi naik. Sekarang kita ukur, kembali ke titik acuannya, kita dapat 67. Turun banget, sehingga si motor ini posisinya nenggak, alias atas depannya itu jadi ngangkat, belakangnya sangat turun. Dari sini bisa kelihatan bahwa geometri motor itu berubah, sehingga handling pun akan terasa beda. Yang paling benar adalah ngikutin video kami, di mana kami ngasih tahu cara nyeting yang benar. Intinya dari demonstrasi kita ini bahwa preload itu bukan memperkeras atau membuat suspensi lebih empuk atau per lebih keras atau lebih empuk, tapi tepatnya untuk merubah geometri dan memberi beban awal, sehingga saat misalnya berdua pun sekalipun saya naik dengan Om Budi, motor akan semakin turun. Agar tidak turun, preload ini harus diatur, disetting Om Budi ya, biar geometri motor tetap, suspensi bekerja maksimal. Intinya itu, gitu Om. Oke Hypesoner, semoga pembahasan di video kali ini dapat membuat pengetahuan Hypesoner mengenai istilah-istilah seperti tadi preload, rebound, dan kompresi menjadi lebih baik. Ingat, setting preload tidak akan membuat per menjadi lebih keras atau lebih empuk. Jika Hypesoner masih punya pertanyaan, Hypesoner bisa langsung kontak ke 0813-1970-2000. Nanti ada rekan-rekan dari HBZ yang akan menjawab pertanyaan dari Hypesoner. Oke gitu aja Hypesoner, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tontonin video kita selanjutnya. Ciao!